عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلو السماء. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul ini dengan Rumah Kurir Makassar. Iya, betul Pak. Kami dari Rumah Kurir Makassar. Ada yang bisa kami bantu Pak? Ya, ini saya ada ketinggalan tas dengan tumbler di rumah saya. Tapi sekarang saya lagi ada di Pantai Losari. Oh iya Pak, kalau boleh tahu di mana alamatnya itu untuk saya ambil tas. Ya, pengambilan barangnya di Jalan Adi 4 Selatan. Nanti saya share-kan lokasinya, terus nanti saya hubungi orang di rumah untuk kasih barangnya ke kita. Oh iya Pak, insyaallah kami atau saya bisa bantu. Ya, terus nanti kita antar ke CPI saja deh, kita ketemu di CPI saja. Oh iya Pak, nanti kita setelah saya ambil, saya minta lokasi lagi yang di CPI ini Pak. Ya, terima kasih. Ya Pak, terima kasih kembali Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل. عملت لحلمي عملت كثيرا سهرت تعبت وقد طاب اليوم حلو السماء. عملت لحلمي عملت كثيرا سهرت تعبت وقد طاب اليوم حلو السماء. هلا مرحبا يا كرام لكم تزدهي الجمل. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon izin Anda untuk saya melaksanakan sebuah wawancara untuk tugas perkuliahan saya di kampus. Untuk saat ini jenis usaha atau bidang yang saya jalankan lebih tepatnya itu pada bidang kurir. Ya, mungkin itu. Boleh disebutkan nama lengkapnya? Untuk nama usaha saya sendiri itu Rumah Kurir Makassar atau singkatnya RKM. Baik. Mungkin untuk pertanyaan kali ini dan saya akan memberi jawabannya mungkin
agak sedikit lucu karena awal mulanya usaha saya atau yang menjadi latar belakangnya itu saya banyak melamar pekerjaan di toko-toko. Namun qadarullah ya ternyata banyak lamaran-lamaran saya yang ditolak oleh toko atau instansi yang berkaitan. Terlebih lagi yang dimana saya banyak melamar itu di bagian bidang kurir ya, atau bagian pengantaran. Nah, setelah berjalannya waktu dan mempertimbangkan semua penolakan itu, maka saya berinisiatif untuk membangun atau menjalankan yang namanya usaha kurir secara pribadi. Dan alhamdulillah sudah terbentuklah, dan itulah Rumah Kurir Makassar. Kendala ya, kalau ditanya mengenai kendala itu sendiri mungkin sudah menjadi lumrah, hal yang menjadi sunnatullah. Karena kenapa? Yang namanya pengantar itu pasti akan berhadapan dengan yang namanya macet, dengan yang namanya mengalami kerusakan yang tidak diinginkan, seperti motor tiba-tiba mati, kehabisan bensin dan selainnya. Tapi mengenai kendala terbesar itu mungkin alhamdulillah selama saya menjalankan Rumah Kurir itu mungkin hanya kendala-kendala yang kecil yang saya alami ya. Jadi alhamdulillah mungkin untuk kendala besar ya bisa dikatakan belum pernah lah saya dapatkan atau alami. Untuk cara mengatasinya itu sendiri, yang pertama tentu dengan pengalaman-pengalaman yang yang pertama itu dengan ketika macet contohnya saja, maka solusi utama itu mencari jalan-jalan tikus. Nah, kemudian adapun kalau mengenai kendala semisal dengan terjadi kerusakan yang tidak diinginkan, maka ya secara pribadi coba untuk memperbaikinya dulu sendiri. Dan kalau memang cukup berat, maka akan kami bawa ke bengkel. Mungkin seperti itu. Mengenai modal mungkin tidak ada. Yang terpenting itu modal, keinginan dan kendaraan. Adapun modal mungkin dalam artian berupa uang ya mungkin tidak ada. Ya, untuk mengenai penghasilan atau pendapatan yang selama ini mungkin saya sudah dapatkan, kalau mengenai per bulan itu alhamdulillah saya sendiri pernah mendapatkan atau merasakan sampai dengan nominal kurang lebih 1 juta sampai 2 juta rupiah. Adapun kalau mengenai perharinya mungkin itu di bawah 50.000. Namun alhamdulillah semua itu patut disyukuri karena itu adalah sudah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya, dan sepatutnya kita harus mensyukuri sedikit banyaknya apa yang telah Allah rezekikan kepada kita. Sangat terfikir, bahkan sudah terplanningkan, dan kalau bisa dikatakan alhamdulillah ada usaha-usaha lain yang sudah saya jalankan, dan itu
juga terutama melalui modal Rumah Kurir Makassar. Dan alhamdulillah ini bukan sebuah ide atau rencana lagi, melainkan sudah ada pembuktian atau sudah ada hasil nyata lah. Untuk mengenai strategi atau rencana kedepannya, ya mungkin saya memiliki satu keinginan besar, yaitu di mana saya bisa memberikan kontribusi kepada orang lain berupa dengan saling berbagi yang namanya pekerjaan, atau dengan kata lain membuka usaha lowongan kerja melalui Rumah Kurir Makassar itu sendiri. Amin. Mengenai tipsnya sendiri, kalau saya bisa berbagi, yang pertama sekali adalah kemauan dari diri sendiri. Kenapa saya katakan hal yang paling pertama harus diadakan adalah karena banyak orang yang berencana atau membuat planning yang bisa dikatakan cukup rapi, teratur, bahkan sudah dikatakan bisa maksimal, tapi banyak juga orang yang kemauannya yang kurang, sehingga apa yang dari dia ingin jalankan atau usahakan itu terkendala karena dirinya yang tidak mau langsung turun beraksi atau menjalankan usahanya itu sendiri. Kemudian tips yang kedua itu yang kedua adalah dengan mempelajari, lebih tepatnya pada bidang atau usaha yang dia ingin geluti. Misalnya seperti ada orang yang ingin menjual mengenai makanan, maka dia harus misalnya atau yang tips kedua itu belajar atau memahami terlebih dahulu sebelum menjalankan bidang usaha yang ingin dijalankan. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang melangkah atau menjalankan sebuah usaha tanpa pengetahuan, dan pada akhirnya usahanya tidak berkembang, usahanya malah jalan di tempat saja, dan yang paling menyedihkan adalah bisa-bisa saja usahanya itu berhenti di tengah jalan. Maka itu saya katakan untuk tips yang kedua. Yang tips yang ketiga tentu juga adalah dan ini suatu hal yang lumrah di kalangan para orang yang ingin menjalankan usaha, yaitu modal. Maka seharusnya kita mempersiapkan segala bentuk modal, terutamanya itu modal dana atau uang. Kemudian yang keempat, dan ini tak kalah dan yang tak kalah penting, yaitu adalah berdoa dan atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita senantiasa mendahulukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga setiap usaha yang dijalankan itu bisa lancar, bisa berberkah, bisa Allah mudahkan segalanya, dan yang terpenting Allah ridhoi. Mungkin itu tips sedikit dari apa yang bisa kami atau saya bisa berbagi. Baik, terima kasih atas kesempatan ini Anda telah luangkan kepada kami. Saya ucapkan kembali banyak-banyak terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.